Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa dengan NIM 19 dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2019, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis efisiensi produksi komoditas jagung di wilayah Madura dengan menggunakan metode analisis Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penelitian, yang kedua yaitu pembahasan yang berisi hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier, serta yang terakhir yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Masuk pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Tanaman yang memiliki kandungan protein serta karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia disebut dengan tanaman pangan. Jenis tanaman pangan ini sangat beragam, salah satunya yaitu komoditas jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan pokok kedua setelah padi. Indonesia terdiri dari beberapa provinsi yang memiliki produksi jagung tertinggi, salah satunya di Jawa Timur, tepatnya yaitu Pulau Madura. Mayoritas lahan di wilayah Madura bersifat kering, sehingga cocok untuk budidaya jagung. Beberapa faktor produksi yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap hasil produksi jagung yaitu luas lahan, benih, tenaga kerja, dan jumlah pupuk yang digunakan. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen, signifikansi, serta tingkat elastisitas produksi jagung, sehingga diharapkan dapat merencanakan penggunaan variabel input untuk menghasilkan output tertentu. Kemudian tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis yang dihasilkan oleh petani jagung, terutama di wilayah Madura dengan menggunakan metode analisis Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tutorial tabulasi data dan hasil olah data Cobb-Douglas. Nah, di sini saya akan mengestimasi fungsi produksi Cobb-Douglas dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Untuk variabel dependen yaitu produksi jagung dalam satuan kuintal, sedangkan variabel independen terdiri dari variabel benih dalam satuan kilogram, tenaga kerja dalam satuan HOK, pupuk kandang dalam satuan kilogram, serta pupuk fosfat dalam satuan kilogram. Namun yang akan kita gunakan dalam penelitian ini hanya 2 variabel, yakni benih dalam satuan kilogram dan juga tenaga kerja dalam satuan HOK. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih sekitar 120 responden. Sebelum masuk pada pembahasan, di dalam soal terdapat kalimat bahwa setiap mahasiswa harus mengubah data aslinya dengan cara dikalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir. Karena NIM saya 98, maka semua data responden kita kalikan terlebih dahulu dengan 98. Caranya, ini diklik sama dengan masuk buka kurung, masukkan angkanya, klik kali 98, tutup kurung, enter. Ini supaya mempersingkat waktu, ini kita drag ke bawah sampai 120 responden. Nah, kalau sudah kita drag juga ke samping dan ke sampingnya. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai, data ini akan kita lenkan terlebih dahulu. Semua data ini akan kita lenkan dengan cara ini kita copy dulu, kita taruh di sebelahnya. Nah, kemudian ini kita klik sama dengan learn. Learn, buka kurung, masukkan data, tutup kurung, enter. Nah, ini kita lakukan hal yang sama yaitu dengan cara mendrag semua bagiannya sampai 120 responden, kemudian ke samping dan ke sampingnya lagi.
Ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita bikin tabelnya. Nah, setelah itu kita analisis dengan cara mengklik data, kemudian pilih data analisis, klik regression, klik OK, lalu kita masukkan input Y. Ini sama saja dengan variabel dependent. Jadi kita masukkan datanya. Ini kita drag ke bawah hingga 120 responden. Lalu yang input X range ini sama dengan variabel independennya. Kita masukkan dulu datanya. Setelah itu klik label output range. Output range ini maksudnya hasil dari output akan kita taruh di sebelah mana. Kita klik, kita bebas mau pilih kolom yang di sebelah mana. Kita pilih yang di sini. Kemudian klik OK. Maka hasil outputnya akan keluar. Nah, ini sudah muncul. Nah, seperti ini. Dari hasil output ini, kita akan mencari nilai konstanta alfa dari benih dan beta dari tenaga kerja. Caranya, untuk A besar ini sama dengan konstanta, untuk A kecil ini sama dengan alfa dari benih, dan B di sini sama dengan beta dari tenaga kerja. Konstanta ini merupakan nilai koefisien intercept yang harus kita kopas. Jadi dari sini kita kopas, kita taruh di sini. Begitu pula yang di bawahnya, ini kita copy, kemudian kita paste. Kemudian nilai konstanta ini harus dieksponenkan dengan cara mengklik sama dengan exp, buka kurung, masukkan datanya yang akan dieksponenkan. Jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian klik enter. Lalu kita akan mencari fungsi produksi COP12 dengan cara I sama dengan nilai hasil eksponensial konstanta, yaitu 77 tadi, dikali kapital pangkat koefisien dari ln, yaitu koefisien ln benih yakni 0,02 dikali dengan L pangkat koefisien tenaga kerja yakni 0,33. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai elastisitas produksi, yakni EP sama dengan jumlah semua koefisien, yakni 0,02 ditambah koefisien tenaga kerjanya yakni 0,33 sama dengan 0,35. Nah, dikarenakan hasil dari elastisitas produksi ini kurang dari 1, yakni 0,35, maka menunjukkan decreasing. Kurang dari 1, decreasing. Seperti itu. Adapun model linier dapat dirumuskan menjadi ln Y sama dengan ln 4,35 plus 0,02 ln K plus 0,03 ln L. Nilai A sebesar 4,350 dieksponenkan menjadi 77,49. Fungsi produksi COP12
Q sama dengan 77,492, K pangkat 0,02, L pangkat 0,33. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari fungsi produksi COP12 yang telah diolah. Yang pertama, jika variabel benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output dari atau jumlah produksi jagung akan mengalami pertambahan sebesar 77,49. Kemudian yang kedua, nilai koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, yang artinya jika variabel benih mengalami pertambahan sebesar 1%, maka jumlah produksi jagung akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337. Artinya, jika variabel tenaga kerja mengalami pertambahan sebesar 1%, maka jumlah produksi jagung akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Selanjutnya, berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas variabel benih sebesar 0,029, sedangkan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 ini lebih besar daripada faktor produksi benih atau X1, yang artinya tenaga kerja memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada variabel benih. Selanjutnya, berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat padat kerja. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas yang digunakan lebih besar daripada nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi produksi setiap variabel yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel atau 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,36 atau kurang dari 1. Sehingga fungsi produksi ini berada pada kondisi decreasing return to scale. Decreasing return to scale ini dapat terjadi ketika proporsi peningkatan pada output produksi yang dihasilkan berada di bawah proporsi peningkatan pada input. Dari persamaan Y, yaitu nilai konstanta sebesar 4,350 dapat dieksponenkan menjadi 77,492 ditambah X1 pangkat 0,029 ditambah X2 pangkat 0,337. Dan diketahui bahwa V1 atau harga benih sebesar Rp1 per kilo, sedangkan untuk V2 atau harga tenaga kerja sebesar Rp4 per HOK. Untuk price atau harga outputnya sebesar Rp10 per kilo. Kemudian untuk produksi rata-rata dilambangkan dengan APP. Produksi rata-rata X1 yaitu 5 dan X2 yaitu 1. Jadi untuk menghitung MR1 itu menggunakan rumus P dikali MPP. Untuk MPP ini diperoleh dari elastisitas produksi dikali rata-rata produksi. Elastisitas produksi ini dapat dilihat dari pangkat variabel X1 yaitu 0,029 dan untuk APP X1-nya yaitu 5. Jadi harga atau P dikali MPP yaitu 10 dikali 0,029 dikali 5. Hasilnya 1,45. Untuk MR itu kan per V. Nah, V-nya itu 1, jadinya 1,45 per 1 sama dengan 1,45. Dikarenakan 1,45 ini lebih besar daripada 1, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih ini masih bisa ditambah. Sedangkan untuk MR2 rumusnya sama seperti MR1 yaitu P dikali MPP. Untuk elastisitasnya X2 yaitu sebesar 0,337 dan rata-rata produksinya 1. Jadi price dikali MPP yaitu 10 dikali 0,337 dikali 1. Hasilnya 3,37. Dikarenakan 3,37 ini kurang dari 4, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien. Dalam arti faktor produksi tenaga kerja ini perlu dikurangi. Terdapat beberapa tahapan yang harus kita ketahui dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan kita gunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa software Frontier ini berfungsi untuk mengetahui efisiensi teknis pada suatu usaha, baik itu dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Nah, di sini saya telah mempunyai data sebanyak 120 responden dengan 4 variabel yang akan diuji, yaitu mulai dari X1 hingga X4. Kemudian data ini akan ditabulasikan ke dalam Microsoft Excel seperti ini. Pada kolom pertama terdapat data mengenai jumlah responden,
Kolom kedua terdapat data mengenai jenis data, kolom ketiga mengenai jumlah output atau berisi produksi jagung dalam satuan kuintal, kolom keempat berisi mengenai benih dalam satuan kilogram, kolom kelima mengenai tenaga kerja dalam satuan HOK, kolom keenam pupuk kandang dalam satuan kilogram, dan kolom ketujuh yaitu pupuk fosfat dalam satuan kilogram. Agar dapat menggunakan software Frontier ini, kita harus mengetahui kaidah yang ditetapkan. Di antaranya yang pertama, kita tidak boleh menulis nama responden pada kolom data. Jadi misalnya nanti jika terdapat nama responden, maka harus diganti dengan nomor urut responden seperti ini. Untuk urutan pada kolom data pertama harus berisi nomor urut responden, lalu yang kedua berisi jenis data. Karena dalam penelitian ini menggunakan jenis data cross-section selama 1 tahun, maka jenis data diganti dengan kode 1 semua untuk keseluruhan data. Sebaliknya, jika data yang digunakan yaitu jenis time series, maka berbeda lagi. Untuk kolom ketiga, menunjukkan jumlah produksi jagung atau hasil outputnya. Kolom selanjutnya dari X1 hingga X4 ini berisi variabel independennya. Kemudian, yang ketiga, letak dalam Excel tidak boleh diacak dan harus disesuaikan pada saat mengolahnya menggunakan software Frontier. Sebelum masuk ke dalam software Frontier, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk len atau log. Untuk kolom responden dan jenis data tidak perlu dirubah. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian ini juga kita copy. Nah, yang perlu dirubah ini mulai dari data produksi jagung hingga input-input yang digunakan. Jadi ini caranya, klik sama dengan len, buka kurung, masukkan datanya, tutup kurung, enter. Begitu pula data-data di bawahnya. Jadi supaya mempersingkat waktu, ini kita drag terlebih dahulu dan ke sampingnya juga. Setelah selesai semua diblok, lalu di belakang koma diisi dengan 6 digit angka. Jangan lupa untuk di-save as pada satu folder Frontier dengan nama file Kinta dengan ekstensi MS-DOS, lalu klik OK. Lalu kita masuk pada folder software Frontier, cari file dengan nama Kinta. Setelah itu, ekstensi dari file kinta.txt kita ubah ke kinta.dta dengan cara rename, lalu kita open. Yes. Lalu kita open. Nah, tampilannya masih seperti ini. Dikarenakan dalam satu output ada 2 jenis data, yaitu data yang sudah dilenkan dan yang tidak, maka data yang tidak dilenkan dihapus supaya tidak berpengaruh ke outputnya. Lalu kita save. Kemudian kita lakukan analisis stokastik Frontier dengan cara membuka software Frontiernya. Lalu di sini klik T, enter, klik 1, enter, nama filenya kinta.dta, enter, kinta.out, nanti nama outputnya, enter, 1, enter, yes, enter. Karena jumlah respondennya 120, maka ini kita isi 120, enter, 1, enter, 120, variabel independennya ada 4, yes, no.
Nah, di sini sudah keluar data outputnya. Lalu kita klik dan inilah hasilnya. Dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai LR-testnya sebesar 15,60. Nilai ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu ada kasus inefisiensi atau tidak. Jadi, hipotesisnya adalah untuk H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang, sedangkan untuk H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk mengetahui apakah LR test ini signifikan atau tidak, kita harus membandingkan dengan tabel kode PALM. Nilai kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yaitu 5,138. Ini berarti menunjukkan bahwa nilai LR test itu lebih besar daripada kode nilai PALM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu uji nilai gamma. Nilai gamma ini menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Nilai T hitung sebesar 27,25%, sedangkan nilai T tabel menggunakan alfa 5% atau bernilai 1,94, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. 27,25% error term ini disebabkan oleh adanya inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yaitu sebesar 72,75% disebabkan karena adanya inefisiensi resiko. Selanjutnya yaitu mengenai uji pengaruh dari masing-masing variabel. Pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output, maka kita bisa membandingkan antara T rasio dengan T tabel. Nilai T tabel sebesar 5% yaitu 1,980, yang artinya pada beta 1 nilai T tabel sebesar alfa 5% atau 1,980, sedangkan T hitung sebesar minus 1,113. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel atau bersifat tidak signifikan. Dapat diinterpretasikan jika X1 atau benih itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 1,113%. Yang kedua yaitu pada beta 2, nilai T tabel sebesar alfa 5% atau 1,980, sedangkan nilai T hitung sebesar 2,687, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai T hitung ini lebih besar daripada T tabel atau bersifat signifikan. Dapat diinterpretasikan jika X1 atau benih itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan bertambah sebesar 2,687%. Kemudian pada beta 3, nilai T tabel sebesar alfa 5% atau 1,980, sedangkan nilai T hitung sebesar minus 2,660, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel atau bersifat tidak signifikan. Dapat diinterpretasikan jika X1 atau benih itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 2,660%. Kemudian pada beta 4, nilai T tabel sebesar alfa 5% atau 1,980, sedangkan nilai T hitung sebesar 3,724, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel atau bersifat signifikan. Dapat diinterpretasikan pula jika X1 atau benih itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan bertambah sebesar 3,724%. Selanjutnya yaitu uji efisiensi teknis. Berikut ini saya tampilkan nilai data pada technical efficiency estimate. Terdapat 120 responden petani yang datanya diolah menggunakan alat analisis stochastic frontier. Jika hasil dari efisiensi teknis ini lebih besar daripada 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Pada technical efficiency estimate, secara keseluruhan, tingkat efisiensi yang dimiliki oleh petani sudah baik. Hanya saja terdapat 3 orang petani yang kegiatan produksinya belum efisien, yakni petani yang berada pada nomor 51, 55, dan nomor 111. Berdasarkan analisis fungsi produksi COP12, dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 77,49%. Berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh daripada faktor produksi benih atau X1. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas dari tenaga kerja ini paling besar. Dan berdasarkan perhitungan NPM atau VNP dapat diketahui bahwa baik input benih maupun tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit.
Untuk analisis fungsi stochastic frontier dapat diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi teknis di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR test yang lebih besar daripada ke depan. Dan berdasarkan koefisien gamma dapat diketahui bahwa persentase error sebesar 27,25%, yang artinya 27,25% error term ini disebabkan karena adanya efisiensi teknis, sedangkan sisanya yaitu 72,75% error term disebabkan karena adanya inefisiensi resiko. Sedangkan untuk saran yaitu berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi crop Douglas, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya meningkat dan juga agar efisien secara ekonomis. Sedangkan berdasarkan hasil dari efisiensi stochastic frontier, petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.